Pengenalan analisa teknikal. Hal penting yang perlu diingat adalah tidak ada metode analisa yang 100% akurat. Secara umum, TA digunakan untuk menentukan saat yang tepat untuk membeli sebuah saham. Kesalahan yang sering dilakukan oleh para pengguna TA adalah tidak adanya training plan saat membeli sebuah saham. Faktor penyebabnya antara lain karena panik buy, termakan berita atau isu-isu dan lain-lainnya. Yang lebih berbahaya adalah ketika Anda membeli sebuah saham tapi tidak menentukan target stop loss. Ketika harga bergerak tidak sesuai harapan, akhirnya tidak tahu apa yang harus dilakukan karena tidak adanya stop loss dan berakhir pada kerugian yang sangat besar. Support dan resisten. Dalam membuat training plan menggunakan TA, ada banyak metode dan indikator yang bisa digunakan. Metode yang umum digunakan adalah metode penentuan support dan resisten. Support adalah titik harga bawah di mana pada level tersebut penurunan harga suatu saham memiliki probabilitas besar untuk tertahan dan memiliki potensi besar untuk berbalik naik atau reversal. Garis support juga sering digunakan para trader untuk menentukan waktu yang tepat untuk membeli suatu saham. Sedangkan resisten adalah titik harga atas di mana pada level tersebut kenaikan harga suatu saham memiliki probabilitas besar untuk tertahan dan memiliki potensi besar untuk berbalik turun. Garis resisten juga sering digunakan oleh para trader untuk menentukan level profit taking. Selanjutnya ada breakout dan breakdown. Ada dua istilah penting yang perlu diketahui dalam penggunaan support dan resisten, yaitu breakout dan breakdown. Breakout adalah istilah yang dipakai ketika suatu harga saham bergerak menembus level resistennya, atau istilah-istilah lain yang sering dipakai antara lain tembus atas dan breakout. Saham breakout mempunyai probabilitas besar untuk terus melanjutkan penguatannya. Garis resisten yang telah berhasil ditembus selanjutnya akan dianggap menjadi garis support dan harus kembali dilakukan analisa untuk mencari target harga atau resisten selanjutnya. Sebaliknya, breakdown adalah istilah yang dipakai ketika suatu harga saham bergerak menembus level supportnya. Istilah-istilah lain yang sering dipakai antara lain tembus bawah atau jebol bawah dan sebagiannya. Saham breakdown mempunyai probabilitas besar untuk terus melanjutkan perlemahannya. Garis support yang telah berhasil ditembus akan dianggap menjadi garis resisten dan harus kembali dilakukan analisa untuk mencari target pelemahan atau support selanjutnya. Selanjutnya ada false breakout dan false breakdown. Dalam beberapa kasus, ada saham yang telah menembus level support dan resistennya, namun tidak lama kemudian kembali turun ke bawah level resistennya atau naik di atas level supportnya, sehingga penembusan itu hanya bersifat sementara atau terkesan menipu. Hal seperti ini dinamakan false breakout dan false breakdown. Cara untuk mengantisipasi false breakout dan false breakdown adalah dengan memberi level toleransi ketika harga sebuah saham melakukan breakout atau breakdown. Selanjutnya ada tren saham. Ada uptrend, ada downtrend, dan sideways. Uptrend adalah keadaan di mana pergerakan saham cenderung mengalami kenaikan. Yang dimaksud kenaikan tidak harus harganya yang terus naik, tapi pola pergerakan harganya membentuk Hinger low dan Hinger high, yaitu di mana puncak harga yang terbaru harus lebih tinggi dari puncak harga sebelumnya, dan kalaupun mengalami koreksi harga yang terbaru tidak lebih rendah dari koreksi harga terdahulu. Sebaliknya, downtrend adalah keadaan di mana pergerakan harga saham cenderung mengalami penurunan,
Yang dimaksud penurunan tidak harus harganya turun terus, tapi pola pergerakan harganya membentuk lower low dan lower high, yaitu di mana puncak harga yang terbaru lebih rendah dari puncak harga yang sebelumnya. Dan pada saat koreksi harga yang terbaru lebih rendah dari koreksi harga terdahulu. Sedangkan sideway adalah keadaan di mana pergerakan harga saham cenderung datar. Ciri utama tren sideway adalah saham hanya bergerak dalam rentang harga tertentu, tidak membuat harga tertinggi yang baru atau harga terendah yang baru.